Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya? Saya harap kabar kalian semua baik-baik saja. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan satu pujian dengan saya. surga yang mulia, dikuduskan nama-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang luar biasa kepada kami. Engkau masih memberi kesehatan, meskipun dalam pandemi COVID-19 ini Engkau tetap memberkati kami, sehingga kami boleh bertemu kembali dalam ibadah online Bapa. Berkati kami
Berkati pula nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Bapa. Berikan roh kebijaksanaan sehingga apa yang diucapkannya nanti boleh seturut dengan kehendak-Mu. Dan semuanya itu hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Rangkaian ibadah pada hari ini kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Ku diberi kuasa. Menaklukkan musuh
dimanapun sekarang kalian berada, pada kesempatan yang indah ini, sekolahmu menyajikan sebuah tampilan ibadah bersama. Semoga bermanfaat dan memotivasi kalian sedang apapun dimanapun berada. Sempatkan waktu untuk mengikutinya, dan secara khusus sempatkan waktu untuk berdoa bersamanya. Pada siang ini, ibadah yang disajikan oleh sekolahmu dilengkapi dengan perenungan firman Tuhan. Dan bagian firman Tuhan yang hendak kita baca, kita pahami, dan kemudian sanggup kita lakukan. Saya siapkan dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Kami yakin di antara kalian hafal dan tahu ketika membuka Alkitab kemudian membaca judulnya perumpamaan tentang pengampunan. Ada yang hafal, oh ini pengampunan yang dikehendaki Tuhan adalah demikian dan seterusnya. Ya, baik. Tetapi untuk mengetahui lebih jauh apa kehendak Tuhan, kesesuaian firman ini dengan keadaan kita sekarang, mari kita berdoa sejenak untuk lebih dalam mengetahui kehendaknya dari firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya ini adalah firman-Mu. Kami hendak membaca sebagian, kami bersedia untuk melakukannya. Tetapi karena keterbatasan kami, maka sempurnakan dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti dan dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu yang Kau pakai sebagai media untuk menghantarkan perenungan firman pada siang ini, Tuhan berkati, sehingga yang disajikan bermanfaat, mengena pada hamba-Mu sendiri, pada orang lain yang mendengarkannya. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak, dari pasal 18 Matius ayat ke-21 sampai 35 tidak saya baca semuanya, tetapi saya baca yang penting atau nasnya. Perumpamaan tentang pengampunan ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berdosa terhadap aku? Dia bertanya. Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kemudian langsung ayat 35. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Anak-anak sekalian, 3 ayat yang saya baca ini menjadi ayat kunci dari tema, yaitu perumpamaan tentang pengampunan. Ayat 21 itu sebenarnya menggambarkan, meragakan kalian dan saya ataupun siapapun ketika marahnya itu memuncak. Gregetan. Ini Petrus ini gregetan. Tuhan, ini kalau dalam bahasa yang sederhana, apakah harus 7 kali aku memaafkan? Begitu. Mengampuni saudaraku kalau saudaraku berdosa. Anak-anak, seseorang gregetan kepada orang lain, menilai kesalahan orang lain itu termasuk kesalahan besar atau kecil, itu tergantung orang itu sendiri. Kesalahan yang sepele bisa dianggap kesalahan besar, tergantung saya misalnya.
sebaliknya, gregetan dan tidak, atau mengampuni, memaafkan dan tidak kepada orang lain, itu juga begitu, tergantung dari saya. Ada dua faktor yang menyebabkannya. Satu, yaitu faktor hubungan saudara. Kalau itu saudara, itu teman, bisa jadi, oh itu bukan temanku, enggak saya maafkan, biar. Nah itu, oh itu bukan saudaraku, enggak mau aku mau maafkan. Nah itu yang kedua, saudara. Kadang-kadang saudara aja enggak juga dimaafkan. Enggak, saya enggak mau memaafkan saudaraku yang salah, terlalu besar salahnya terhadap aku. Nah itu sederhana ketika hal semacam ini diperhadapkan pada Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus justru melihat lebih dalam dari hati Petrus. Ini kalau dalam dialog di pasal 18. Coba kalau Yesus berhadapan dengan kita, Yesus melihat lubuk hati dari kita masing-masing. Oh, itu ada gregetannya, makanya mengatakan seperti itu. Yesus menjawabnya, bukan. Memaafkan seseorang itu tidak diukur dengan berapa kalinya, tetapi diukur dengan kesungguhan dan ketulusannya. Seseorang memaafkan kepada orang lain yang bersalah tidak diukur dari besar kecilnya salahnya dia, tetapi didasarkan pada, sekali lagi, ketulusan dan kesungguhan hatinya. Terutama kita pengikut Kristus. Bukankah Rasul Petrus itu tokoh atau figur rasul yang begitu gigih dan kuat, memiliki temperamen yang begitu semangat mengikut Yesus? Nah, itu yang kita teladani, kita sekalian pengikut Kristus. Nggak usah berpikir tentang yang lain, maksudnya mengikuti ajaran yang lain atau mengedepankan kepentingan pribadinya. Enggak. Tuhan Yesus mengajarkan tentang pengampunan dan pemaafan ini tidak harus dihitung dengan kali kelipatannya. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, enggak, bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Maksudnya Yesus mengajarkan kepada kita, kalau memaafkan kepada orang lain, sudahlah berlipat kali ganda apa yang kita lakukan. Kalau kita dapat melakukan itu, Tuhan memberkati kepada kita. Mengapa kita harus melakukan? Karena Tuhan telah lebih dulu mengampuni dosa kita. Itulah tanda sebagai orang Kristen yang baik terhadap sesama yang bersalah kepada kita. Mari kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika demikian yang terjadi, sekali lagi, Tuhan akan mengampuni kita seperti Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, tanpa melihat seberapa besar dosa dan kesalahan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh baik firman-Mu Tuhan, mengingatkan kepada kami untuk dapat melakukan tindakan memaafkan kepada sesama yang bersalah kepada kami, seperti yang Kau kehendaki, agar kami tidak meletakkan kelipatan perhitungan kesalahan-kesalahannya, tetapi dapat kami lakukan dengan ketulusan hati. Mampukan kami melakukannya, karena itulah yang Tuhan kehendaki dan Engkau memberkatinya. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah ini. Amin. Kita telah mendengarkan firman pada hari ini. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian betapa hebat. Berkuasa di bumi surga,
untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Tunduk kepala dan sehati dalam doa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus, kasih karunia-Mu nyata menyertai kehidupan kami setiap hari. Kiranya ibadah yang telah kami bangun saat ini berkenan kehadirat-Mu sebagai persembahan kami yang harum dan dapat memotivasi, memberi semangat kepada siapapun yang mendengarkannya. Seberapa jauh pujian, doa, perenungan firman yang sudah kami lakukan, kiranya Tuhan menyempurnakan jika ada kekurangan kami. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu, dan ampunilah dosa kami, agar tidak menjadi kendala menerima berkat-berkat Tuhan. Ibadah ini kami akhiri hanya di dalam Tuhan Yesus, yang kami percaya menjadi juru selamat kami yang hidup.